Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Winata Harahap. Saya dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim, Pekanbaru, Riau. Saya dari Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu proses bisnis. Tapi sebelumnya teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe channel di bawah ini, oke? Oke guys, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu proses bisnis. Proses bisnis adalah kumpulan aktivitas atau pekerjaan terstruktur yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu atau yang menghasilkan produk atau layanan demi meraih tujuan bersama. Oke, yang kedua ada apa sih pentingnya menganalisa suatu proses bisnis? Oke, sebelumnya di sini aku bakal ngejelasin apa itu analisa proses bisnis. Analisa proses bisnis itu adalah suatu proses kegiatan dalam suatu perusahaan atau organisasi yang digunakan untuk membantu perusahaan dalam proses bisnis, sehingga perusahaan tersebut dapat memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, dan modal untuk menghasilkan proses bisnis yang terintegrasi. Jadi, pentingnya menganalisis suatu proses bisnis itu adalah untuk memahami hubungan proses bisnis yang sedang berjalan dengan pencapaian visi dan misi organisasi. Oke guys, jawaban yang ketiga ada apa sih hubungan proses bisnis dengan sistem informasi? Apa mungkin hubungan mereka itu cuma sebatas teman atau mungkin Astagfirullah. Hubungan proses bisnis dengan sistem informasi adalah seperangkat aktivitas yang berhubungan secara logis yang menjelaskan bagaimana tugas bisnis tertentu dilaksanakan, dan bisnis dapat dipandang sebagai sekumpulan proses bisnis. Ada beberapa komponen penting dalam bisnis yang harus Anda terapkan. Di antaranya adalah yang pertama ada sistem marketing. Anda harus mempunyai tim marketing yang tanpa Anda setting tim marketing yang sudah ahli atau undang trainer untuk membuat tim sales lebih dahsyat. Yang kedua, ada sistem kontrol. Anda pegang kontrolnya, mulai dari keuangannya dan produksinya, yang hanya Anda terima berupa laporan-laporan. Yang ketiga, ada sistem SDM. Buat sistem atau kriteria dalam sistem rekrut Anda, agar SDM mempunyai keterampilan yang sudah ahli di bidangnya. Komponen yang selanjutnya adalah teknologi. Teknologi harus ada dalam bisnis. Teknologi seperti apa yang harus ada? Yang pertama, mudah. Teknologi yang mendukung dalam bisnis haruslah mudah. Jangan sampai teknologi membuat Anda susah. Ini akan menjadi penghambat dalam bisnis Anda. Yang kedua ada cepat. Selain mudah, haruslah cepat, sehingga proses kerja akan lebih efisien dalam waktu. Yang ketiga ada akurat. Selain mudah dan cepat, harus juga akurat dong. Dan komponen yang terakhir adalah manusia. Inilah yang paling penting, karena dalam sistem dan teknologi, manusialah yang menjalaninya. Ada 3 yang harus ada di dalam orang yang akan Anda rekrut tersebut. Seperti yang pertama, passion, semangat, bergairah. Ini yang harus ada, semangat kerja yang harus ada dalam bisnis tersebut. Yang kedua, ada integrity. Ini harus lebih ditonjolkan, integrity atau kepercayaan. Bagaimana kalau orang tersebut tidak jujur? Harus mempunyai integrity dong. Yang ketiga, ada skill, pengetahuan yang luas. Ini juga perlu. Ada apa dampak COVID-19 terhadap jalannya bisnis di Indonesia? Dampak dari COVID-19 terhadap bisnis di Indonesia, mungkin perekonomian di Indonesia semakin melemah dikarenakan beberapa perusahaan di Indonesia harus meliburkan karyawan-karyawannya demi memutuskan rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia. Oke guys, dan yang terakhir itu ada contoh proses bisnis. Di sini saya make aplikasi Shopee. Ayo goyang Shopee pipi, belanja di Shopee. Astagfirullah.
Shopee adalah aplikasi marketplace online untuk jual beli di ponsel dengan mudah dan cepat. Shopee menawarkan berbagai macam produk-produk, mulai dari produk fashion sampai dengan produk untuk kebutuhan sehari-hari. Beberapa keunggulan Shopee menurut Chris Feng, CEO Shopee, dalam acara peluncuran Shopee di Jakarta adalah yang pertama, menjual barang dengan cukup cepat, dapat dilakukan hanya dalam waktu 30 detik. Yang kedua, memiliki tampilan yang sederhana dan dapat dengan mudah digunakan walaupun oleh pengguna baru. Yang ketiga, ada penawaran fitur chatting dengan penjual sehingga dengan mudah bisa langsung bertransaksi atau tawar-menawar. Fitur ini sangat memudahkan pengguna aplikasi Shopee mengingat di aplikasi atau situs e-commerce lainnya pembeli harus menyimpan nomor telepon terlebih dahulu untuk berhubungan langsung. Fitur chatting pada aplikasi Shopee juga berbeda karena selain bisa mengirim pesan, tetapi juga bisa mengirim tautan seperti foto. Yang keempat ada fitur tawar yang memungkinkan pembeli untuk menawar harga yang sudah ditetapkan oleh penjual. Yang keempat memiliki fitur berbagi yang lengkap, sehingga dengan mudah menyebarkan info ke berbagai media sosial.